warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Apa kabar rekan-rekan semua? Selamat datang di webinar Ruang Belajar Warga 62. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman dari Sabang sampai Merauke, baik dari grup WA maupun yang baru saja mendaftarkan dari platform media sosial Instagram ataupun yang lainnya. Seperti biasanya, pada malam Senin kita akan berdiskusi mengenai tema-tema menarik dan tentunya akan memperluas pengetahuan kita. Kegiatan webinar kita pada malam hari ini merupakan diskusi kita yang ke-13 dengan tema Literasi Digital, Memverifikasi Data di Dunia Maya. Perkenalkan, saya Awang Sabili Perdana selaku MC pada malam hari ini. Sebelumnya, rekan belajar saya mohon izin untuk sharing sedikit nih tentang apa itu literasi digital. Literasi digital merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, ataupun jaringan dalam menemukan atau mengevaluasi. Contohnya ada e-book dan e-textbook yang berisi bacaan dengan segala dengan narasumber kece kita tentang tema tersebut. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Di era perkembangan teknologi ini, sangat penting kita pelajari mengenai literasi digital ini agar kita dapat memverifikasi data secara utuh, sehingga apa yang kita sebarkan dan kita berikan kepada orang lain maupun kita terima, dapat kita mengerti sehingga kita terhindar dari informasi bohong atau hoax. Baik rekan belajar, langsung saja saya sapa moderator dan narasumber cantik kita pada malam hari ini, yang selaku moderator. Ada abang keren dan juga kece pastinya, Bang Apri Kuncoro. Assalamualaikum Bang. Mana nih Bang Apri nih? Oh siap, udah hadir ya. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, siap. Sehat, walafiat, siap. Baik. Abang kita ini merupakan seorang aktivis disabilitas dan juga penulis. Biasanya dipanggil Apri atau terlihat. Oh siap Bang, ya. Ya jelas dan. Tapi mohon maaf suaranya kok putus-putus ya. Cek mungkin jaringan Bang. Saya sih sebenarnya. Cek. Abang kita ini merupakan seorang aktivis disabilitas dan juga penulis, dipanggil Apri atau APP. Dengan tempat tanggal lahir Kebumen 20 April 1999. Hobi membaca buku, menulis pengalaman hidup dan menonton film serta mendengarkan musik. Jenis bukunya yang dikarang adalah antologi. Salah satu karangannya adalah Sepanjang 2019. Gimana ini ya? Maksudnya Adapun beberapa achievement yang diraih, yakni disabilitas social entrepreneur. Wah, luar biasa sekali ya abang kita ini. Baik, saya lanjut sapa pemateri cantik kita dan kece pastinya pada malam hari ini. Kak Monica Noepa. Halo Kak, selamat malam Kak. Selamat malam. Gimana Kak kabarnya? Puji Tuhan kabar baik. Kamu apa kabar? Ya, siap. Baik, Kak. Baik, setelah kita sapa moderator dan pemateri cantik kita yang expert serta ahli serta luar biasa pada malam hari ini, kita langsung saja baca rundown serta tata tertib webinar pada malam hari ini. Pada sesi pertama, pembukaan dari saya selaku MC. Sesi kedua, saya akan langsung menyerahkan pemimpinan diskusi pada malam hari ini kepada Bang Apri Kuncoro yang akan memimpin diskusi serta akan membaca profil lengkap dari narasumber kita pada malam hari ini. Dan untuk sesi ketiga, kalian bisa menuliskan tanya jawab Anda ke ruang chat room dan narasumber juga akan memaparkan materinya. Untuk sesi mohon maaf saya ulangi, untuk sesi ketiga narasumber akan memaparkan materi serta sharing kepada kita terkait tema pada malam hari ini. Sesi keempat tanya jawab dan sesi kelima closing statement narasumber dan moderator akan menegaskan kembali poin-poin penting dari materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Terakhir mengisi form sertifikat yang akan dibagikan pada akhir diskusi nanti. Dan tak lupa pula ada sesi foto bersama dong tentunya. Oleh karena itu, saya harap kepada teman-teman dapat menyalakan video Zoom-nya masing-masing. Karena kegiatan kita nantinya akan di-upload ke YouTube Ruang Belajar.
Maka dari itu saya harap agar teman-teman dapat mengikuti diskusi hingga selesai. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke pembacaan tata tertib. Mohon didengarkan ya teman-teman. 1. Selama diskusi berlangsung, dimohon kepada para peserta untuk mute atau mematikan mikrofon Zoom-nya, agar diskusi kita berlangsung khidmat, serta informasi yang disampaikan oleh narasumber dapat terima secara utuh. 2. Untuk pertanyaan, bisa rekan-rekan belajar langsung, tulis pada kolom chat room ya. 3. Peserta diwajibkan untuk mengisi Google Form yang linknya akan dibagikan pada akhir diskusi. Dan tentunya terakhir ada sesi foto bersama. Dan untuk tambahannya teman-teman, sesi diskusi ini bersifat santai ya. Nah, teman-teman ini diperkenankan untuk makan ataupun minum. Namun demikian saya harap tetap menjaga etika serta tata tertib yang ada ya. Terima kasih. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya serahkan kepemimpinan diskusi pada malam hari ini kepada Mas Apri Kuncoro. Halo Bang, dipersilakan Bang. Semoga diskusi Halo. kita penuh semangat dan Bisa bermanfaat. diterima dengan Amin. baik suara saya. Ya Bang, bisa diterima serta didengarkan dengan jelas. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi sejahtera. wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya Bang. Alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Pada malam hari yang berbahagia ini kita kembali diberi kesempatan untuk silaturahim bersama, untuk menuntut ilmu bersama lagi dengan narasumber yang benar-benar luar biasa sekali, dan tema kali ini itu benar-benar klop dengan bidang yang saya tekuni, yaitu literasi kepenulisan. Harapan saya nantinya ketika selesai diskusi ini, kita bisa menjadi penulis dan pembuat karya dalam bentuk konten atau artikel dengan lebih baik lagi. Mudah-mudahan teman-teman semua di sana juga senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera selalu ya. Oke, untuk narasumbernya sendiri sudah hadir atau belum? Mas Halo, Alam, halo, bagaimana? sudah hadir Mohon aku. maaf. Oh iya, Mbak. Halo, salam kenal. Salam Saya Apri Kuncoro, kenal. asal dari Ya Bang, udah Kelompok hadir Bang. Dokumen. Mohon maaf Bang, jaringan ya Bang, agak delay Bang. Mohon maaf Kak Iya, Nova saya juga juga mohon maaf. bisa mengerti. Saya juga mohon maaf ya kalau kata nanti agak terlambat gitu. Karena memang Siap. kembali lagi nih wifi, kadang-kadang kalau hujan pun koneksi kurang stabil, naik turun gitu. Siap Bang. Sebelum Boleh masuk dilanjutkan ke kembali. materi, izinkanlah saya untuk membacakan CV dari narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini, Kak Monica Nova, jurnalis media digital. Beri tepukan yang gemuruh untuk Kak Monica. Oke. Oke ya, karena biasa jadi tepukannya udah ya sendiri-sendiri dari rumah masing-masing. Jujur saya sangat bersyukur, kagum sekali kali ini bisa dikatakan satu frame dengan beliau. Biodata beliau yang saya terima di sini ada lulusan S1 Sarjana Komunikasi Temple University Japan tahun 2009 sampai 2012. Pekerjaan The Japan Times, copywriter magang Agustus sampai Desember 2011. Kemudian ada di Trans 7 juga, ternyata Masya Allah luar biasa sekali.
Beliau berprofesi sebagai reporter antara tahun 2013 sampai 2018, news anchor 2016 sampai 2018, program redaksi dan Indonesiaku. Kemudian beliau juga bergerak dalam narasi maksud saya. Ada Creative Teach It Easy Desember 2018 sampai Juni 2020. Produser narasi ekosistem dan TikTok Juli 2020 sampai sekarang. Wah, benar-benar luar biasa sekali ya sosoknya. Mungkin dari Kak Monica ada yang mau ditambahkan, silakan monggo, waktu saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Apri. Ini berarti langsung mulai aja ya? Ya, Tadi kayaknya monggo, udah Kak, silakan. ya. Tadi udah lengkap sih ini penjelasannya dan background-nya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Senang banget melihat teman-teman yang beragam banget. Tadi di awal sempat nanya-nanya dari mana aja. Dari berbagai kota, terus berbagai background, ngumpul di hari Minggu malam ini untuk sharing-sharing, untuk berdiskusi bareng. Tapi sebelumnya aku disclaimer dulu ya, sebenarnya aku tuh tidak merasa diriku sebagai expert atau ahli di bidang ini, tapi memang aku cukup concern, cukup peduli terkait dengan isu literasi digital. Nanti aku akan cerita kenapa dari perjalanan ataupun perkembangan karir aku dari jurnalis TV sampai ke media digital, kenapa akhirnya jadi peduli dengan isu ini gitu kan. Cuman sebelum aku mulai, mungkin aku juga pengen tahu dari teman-teman, kan ini sesi sharing ya. Jadi mungkin aku pengen nanya teman-teman, mungkin ada yang bisa mewakili 2 atau 3 orang, kenapa sih di malam minggu ini, di malam Senin kali ya, memilih untuk menghabiskan waktunya dengan sharing, khususnya dengan tema literasi digital. Apa yang membuat kalian tertarik dengan tema literasi digital? Nanti setelah kalian sharing, mungkin gantian aku yang akan kasih tahu kenapa aku peduli dengan isu ini. Mungkin 2 atau 3 orang, kenapa sih hari ini tertarik buat sharing bareng terkait literasi digital? Oke, Siapa aja boleh. Mungkin juga bisa dituangkan dalam kolom chat ya. Di kolom chat aja kali. Kalau ada yang mau mengungkapkan langsung juga sebenarnya boleh sih. Iya, kan biasanya menjelang mengakhiri akhir pekan kan mungkin ada kesibukan lain, detik-detik sebelum mulai hari Senin, nonton Netflix kah atau apa, tapi di sini teman-teman memilih untuk berkumpul, untuk sharing terkait literasi digital. Kenapa sih literasi digital ini penting untuk teman-teman? Silakan monggo, siapa yang mau jawab pertanyaan dari Kak Monica ini terlebih dahulu. Saya persilakan, sebelum nantinya mungkin saya pribadi juga ingin menyampaikan opini ya, kenapa di sesi weekend ini yang seharusnya mungkin digunakan untuk quality time bersama keluarga atau mungkin melakukan hobi yang kita sukai, kita bela-belain menyempatkan waktu untuk diskusi, untuk webinar gitu. Monggo silakan siapa yang mau jawab, perwakilan dari peserta terlebih dahulu. Saya persilakan, tidak apa-apa. Di sini sebenarnya sudah ramai juga sih, lumayan. Dari awang, dari sang MC kita nih, ikut diskusi karena peduli dan juga prihatin terhadap isu atau informasi hoax yang sekarang masih penyebarannya, terutama di kalangan remaja. Yap. Oke. Ada lagi kah yang lain? Atau sambil nunggu mungkin teman-teman yang lain, aku sambil sharing juga kenapa aku sendiri juga peduli terhadap isu ini. Walaupun aku sendiri tidak menganggap diriku expert. Jadi tadi udah sempat diceritain perjalanan karirku itu awalnya sebagai reporter, sebagai jurnalis di Trans7, lalu setelah itu sekarang sebagai jurnalis di Narasi. Nah, selama perjalanan karir aku ini, aku merasa tuh pekerjaanku sebagai jurnalis adalah pekerjaan yang
bisa dibilang pekerjaan yang mulia gitu kan. Ini adalah cara aku berkontribusi, yaitu dengan melakukan pekerjaanku, memverifikasi data, mencari berita, meluruskan isu-isu yang ada di masyarakat. Aku menjadi orang pertama yang mencari tahu informasi itu, menggali lebih dalam terkait informasi itu, dan akhirnya menyebarkannya ke masyarakat gitu. Jadi istilahnya tuh kayak pemirsa di rumah, ya udah nggak usah ngapa-ngapain nih, biarkan saya yang melakukan pekerjaan ini. Jadi mereka tinggal menerima informasi yang memang sudah melewati proses jurnalistik dan sudah melewati verifikasi yang teman-teman jurnalis lakukan. Dan aku rasa itu, aku berpikir bahwa itu adalah salah satu cara gimana aku bisa memberitakan atau sharing informasi yang benar dan akurat ke masyarakat gitu kan. Tapi makin ke sini dengan semakin berkembangnya media digital, semakin banyak juga informasi yang beredar gitu kan di dunia maya. Kayak siapapun bisa melabelkan dirinya sebagai jurnalis, siapapun bisa sharing berita dan melabelkannya sebagai berita jurnalistik gitu kan. Apalagi semenjak aku di narasi, mungkin setiap kali kita liputan, setiap kali kita bikin konten kan biasanya kita suka ngelihat ya, misalnya di kolom-kolom komentar tuh kalau misalnya liputannya udah tayang, gimana sih tanggapan. Dan mas ini apalagi di era pandemi ini ya, di mana info banyak banget kan dan nggak jelas dari mana sumbernya. Kadang tuh suka ada komen-komen yang istilahnya mungkin kayak tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, misalnya mengkritik, tapi kritiknya itu tidak didasarkan data, tidak didasarkan verifikasi atau argumen yang kuat gitu. Jadi istilahnya kayak asal nyeplos aja dan kayak bilang, wah ini beritanya hoax nih, media ini tuh bias dan sebagainya. Sebagai jurnalis pastinya kita juga merasa ya sakit hati juga ya, udah melakukan verifikasi, udah bekerja sesuai dengan proses jurnalistik, tapi mungkin karena dengan banyaknya informasi yang beredar, orang-orang semakin bingung gitu kan, yang mana yang benar, mana yang hoax, dan akhirnya muncullah komen-komen seperti itu. Dan setelah itulah aku mulai tersadar, mulai prihatin, walaupun emosi iya, tapi sedih juga iya, karena ternyata komen-komen yang memang mayoritasnya mungkin sifatnya lebih apa ya, kayak menuduh, merendahkan, atau istilahnya kayak menganggap bahwa liputan yang kita lakukan itu tidak benar, itu menjadi cermin bahwa literasi digital di antara pengguna internet Indonesia itu masih sangat kurang. Dan disitulah aku berpikir bahwa oke, aku berperan sebagai jurnalis untuk memberitakan informasi yang benar, tapi di sisi lain kontribusi aku ini ternyata tidak cukup kalau misalnya orang yang menerima pun mereka tidak dilengkapi dengan skill literasi digital. Makanya aku cukup concern dengan isu ini gitu kan. Karena bagaimanapun mau sehebat apapun jurnalisnya gitu kan memberitakan informasi, kalau dari orangnya sendiri gitu kan yang menerima informasinya tidak dilengkapi dengan skill literasi digital ini, ya sama aja bohong. Dia akan menganggap misalnya apa yang di kelompoknya punya pendapat tertentu dan dia meyakini hal itu, ya apapun yang akan dia baca yang bertentangan dengan apa yang dia percaya, itu ya dia akan abaikan dan menganggap itu hoax gitu kan, tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Jadi aku menganggap tuh bahwa orang-orang mungkin remaja zaman sekarang khususnya sudah dilengkapi dengan teknologi terkini gitu kan. Ada teknologi terbaru apa, tren baru apa, aplikasi baru apa, mereka selalu ikutin, selalu jadi orang pertama yang pengen ikutin tren gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya banyak hal yang harus diperhatikan selain jadi orang yang pertama untuk mengadopsi teknologi tertentu atau mengadopsi aplikasi tertentu gitu. Ibaratnya kayak misalnya orang naik motor gitu kan. Kalau misalnya orang naik motor, siapa aja bisa kan ngegas gerem, motornya jalan gitu. Tapi di sisi lain kalau misalnya dia tidak tahu peraturan lalu lintas, itu kan jadinya bahaya kan. Misalnya kalau misalnya kita berkendara kan pastinya butuh aturan-aturan kan. Misalnya kalau misalnya lampu merah harus berhenti. Kalau belok kanan ngasih sen, jangan ngasih sen kanan tapi belok kiri gitu ya. Jadi maksudnya hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan juga ketika kita menggunakan teknologi. Kalau misalnya tadi istilahnya dalam berkendara kita bilang mungkin literasi otomotif gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita menggunakan teknologi
istilahnya literasi digital gitu kan. Kalau literasi pada umumnya artinya apa sih? Ya kemampuan kita membaca, kemampuan kita menulis, kemampuan kita berbicara. Sedangkan kalau literasi digital, itu sebenarnya menurutku bukan hanya kemampuan kita dalam menggunakan teknologi, kemampuan kita menggunakan aplikasi tertentu gitu kan, bisa upload foto, bisa nulis caption dan sebagainya, tapi lebih dari itu, literasi digital adalah kemampuan kita untuk bisa menganalisa, mengevaluasi informasi, supaya ya kita tidak termakan dengan hoax dan kita bisa bijak juga gitu kan memilih dan memilah informasi yang begitu banyaknya, begitu derasnya di media sosial gitu. Nah, ngomong-ngomong soal hoax, ini kan kayaknya makin ke sini, apalagi di era pandemi ini banyak sekali berita-berita bohong yang kita terima gitu ya. Aku pengen nanya deh sama teman-teman, ada nggak sih pengalaman menerima berita tertentu, pesan tertentu misalnya di WhatsApp atau dari Instagram misalnya, yang kalian terima, dan awalnya kalian percaya nih sama informasi ini, tapi setelah kalian lakukan verifikasi, atau mungkin beberapa hari kemudian, atau beberapa bulan kemudian, kalian sadar ternyata itu adalah berita bohong. Kan biasanya suka yang lucu-lucu ya, kadang suka aneh-aneh kan kalau misalnya pesan-pesan di WhatsApp tuh. Nah, aku pengen nanya deh, dari teman-teman tuh, ada nggak sih pengalaman dapat berita hoax? Biasanya di grup-grup keluarga tuh yang banyak. Kalau ada, kalau misalnya pernah, itu beritanya soal apa sih dan apa yang kalian lakukan waktu itu? Mungkin 2 Ada, atau 3 Mbak. orang yang sharing. Ada. Saya Boleh, mau boleh. sharing, boleh? Boleh. Ya, malam Mbak Monica, saya Rahayu, Mbak. Jadi waktu itu saya pernah dapat forward di WA gitu tentang sanksi kalau tidak pakai masker. Nah, jadi waktu itu tersebarlah di grup WA, khususnya di Kaltim ya, dulu di Samarinda. Jadi tersebar tuh kalau misalkan nggak pakai masker nanti kena denda 250.000 waktu itu. Jadi itu tapi saya kan pikirnya kan waktu itu kan bener ya. Jadi kan saya juga belum memverifikasi nih, belum ini. Jadi saya nyebarin itu ke keluarga gitu kan. Saya ceritain sama ibu sama bapak gitu. Dan ibu sama bapak saya memang sedikit agak, kalau bisa dibilang agak bandel gitu ya, maksudnya kurang ini juga, maksudnya agak ribet gitu katanya kalau pakai masker gini gitu macam-macam lah. Tapi dengan adanya itu jadi saya sebarin ke mereka dan mereka akhirnya ini kan ada saya takut-takutin juga daripada ntar didenda gitu, mendingan pakai masker aja gini. Dan mereka percaya. Ternyata setelahnya maksudnya bukan hanya bapak saya, ibu saya jadi sempat adalah dia tidak memberikan informasi yang lengkap gitu kan. Setelah dibully sama netizen, baru akhirnya dia memberikan klarifikasi gitu. Jadi sebenarnya misinformasi ini juga bisa sering kali ditemukan gitu ya. Terus apa sih yang dimaksud dengan misinformasi? Terus apa bedanya mungkin dengan yang namanya disinformasi? Kalau misinformasi ya itu mungkin berita-berita ataupun informasi yang tidak lengkap, yang tidak utuh, dan akhirnya terlanjur tersebar dan orang-orang percaya hal itu gitu kan. Contoh sederhananya misalnya hari ini kita mengadakan diskusi ruang belajar pukul 7.30 gitu. Terus ada yang nanya mulainya jam berapa sih? Mereka bilang 7.30 waktu Indonesia Timur, padahal waktu Indonesia Barat gitu kan. Itu kan berarti terjadi misinformasi yang tidak disengaja gitu kan. Sedangkan kalau misalnya disinformasi itu adalah hoax ataupun berita bohong yang memang dilakukan dengan sengaja. Misalnya, aku pengen bikin Mbak Ida telat buat diskusi hari ini gitu kan. Aku bilang aja kalau misalnya diskusinya mulai jam 9.30 gitu kan. Itu adalah berarti kebohongan yang disengaja, itu berarti disinformasi. Jadi mau itu misinformasi atau disinformasi, aku harap teman-teman juga bisa lebih bijak lagi, bisa lebih smart lagi untuk bisa memverifikasi apapun yang kalian posting atau share di media sosial. Terus gimana caranya kita bisa memverifikasi apa yang kita share ataupun apa yang kita temukan di media sosial? Sekarang tuh search engine udah canggih banget ya. Jadi sebenarnya dengan kesadaran diri kalian untuk mau melakukan
recheck ulang kembali hal yang kalian terima di media sosial, baik itu berupa teks, foto, ataupun video. Manfaatkanlah search engine itu. Jadi cari informasi yang berkaitan dengan hal yang kalian terima dari sumber-sumber yang berbeda gitu. Jadi misalnya kalian search, jangan cuma dari satu sumber aja, tapi coba baca-baca dari sumber yang berbeda supaya kalian pun mendapatkan perspektif dan juga sudut pandang yang berbeda. Aku pun begitu. Kalau misalnya aku mempercayai satu hal, aku juga akan baca-baca kok misalnya dari tanggapan orang-orang yang berseberangan atau yang berbeda tanggapan dengan aku. Karena dengan begitu nggak hanya wawasan kita makin luas, tapi mungkin kita juga bisa melihat perspektif dari orang lain, kenapa dia mempercayai hal tersebut, apa yang membuat dia meyakini hal tersebut, dan kita pun akhirnya dengan data-data yang kita punya, kita bisa berargumen gitu kan, kenapa itu valid atau tidak, apakah itu benar atau tidak. Dan kalau misalnya kalian sudah membaca dari berbagai sumber, kalian juga harus tahu nih apakah sumber itu terpercaya atau enggak. Kan biasanya kan sekarang sudah bisa tahu ya, misalnya media-media tertentu atau link-link tertentu itu dia asal-usulnya dari mana, siapa yang punya, termasuk juga siapa penulisnya dan latar belakangnya, itu memang semuanya sangat penting. Dan menurutku sangat penting juga untuk melihat isi dari berita yang kalian cari juga sih, apakah dia berimbang atau dia menyudutkan orang tertentu. Dan kalaupun dia menyudutkan orang tertentu, kalian juga coba cari dari sumber lain gitu, supaya ada istilahnya cover both side gitu, kalau misalnya di jurnalistik. Jadi kalian tidak bias dari satu sisi aja gitu kan. Dan yang pasti kalian harus menggunakan nalar gitu ya, dari mana informasi ini didapatkan, kenapa orang ini bisa menulis artikel ini. Dan kalau misalnya aku biasanya kalau baca artikel, gimana caranya kita bisa skeptis, selalu bertanya, masa sih? Emang iya? Kok bisa? Dari setiap kalimat kalau bisa kalian bertanya-tanya, kenapa orang itu bisa menulis statement itu? Apakah dia sendiri yang mencari tahu narasumbernya? Atau apakah dia mendapatkan dari pihak lain hanya mengutip? Itu kalian harus tahu gitu kan. Jadi jangan cuman asal baca, plek, oke dipercaya, tapi mungkin supaya lebih valid lagi, penting untuk mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang berbeda gitu kan. Dan kalau kalian mau share juga sebaiknya juga dipikirkan lagi gitu kan, apakah ini informasi ini penting untuk disebarkan. Dan sekarang pun juga udah banyak link-link ataupun instansi yang tadi sempat aku bilang yang memang sudah memverifikasi sejumlah berita untuk kita gitu. Misalnya pesan-pesan yang ada di WhatsApp gitu kan, itu banyak yang ada lembaga-lembaga ataupun instansi yang sudah melakukan verifikasi gitu. Jadi ketika kita googling, itu biasanya udah ketahuan tuh, ini adalah berita hoax atau tidak gitu kan. Tapi kalaupun belum ada instansi yang melakukan verifikasi itu, ya kita lakukan sendiri dengan cara tadi itu, melakukan verifikasi dan juga membaca dari sumber-sumber yang berbeda. Aku akan coba share beberapa link yang bisa kalian pakai untuk teks maupun video. Mungkin teman-teman bisa catat, tapi kalau enggak aku juga akan share nanti mungkin ke Mbak Ida, nanti Mbak Ida bisa share ke teman-teman. Ada di cekfakta.com, terus ada turnbackhoax.id, ada stophoax.id, terus kalaupun kalian menemukan konten-konten yang kalian ternyata sudah melakukan verifikasinya nih, dan ternyata itu adalah, kalian bisa melakukan pelaporan juga itu ke aduankonten.id gitu. Dan untuk video dan foto itu kalian juga bisa searching kalau misalnya foto di google.image. Jadi kalau misalnya kalian buka google.image itu sebenarnya sama aja sih kayak kalian Google pada umumnya, tapi bukan buka Google terus buka image-nya ya, tapi beneran ketik image.google itu, lalu kalian upload fotonya di situ, dan nanti akan kelihatan sumber foto itu asalnya dari mana. Dan kalau misalnya untuk video itu ada di yandex.com. Cuman aku tadinya sempat diminta tutorial, cuman laptopku agak lemot jadi kayaknya kurang efektif. Tapi aku yakin teman-teman di sini kalau misalnya main Instagram atau main TikTok pasti udah jago lah bisa menggunakan, karena untuk platformnya pun juga mudah digunakan. Jadi di yandex.com ini kalau kalian misalnya menerima video dan pengen tahu sumbernya itu dari mana, kalian tinggal screenshot aja salah satu bagian dari video itu. Tapi kalau bisa cari bagian video yang agak unik gitu kan, misalnya video demonstrasi. Jangan ambil bagian keramaiannya, karena kan pasti video-video keramaian ada banyak kan, tapi mungkin ada
kalian cari salah satu part dari video itu yang unik, misalnya ada orang pakai baju warna baju tertentu yang berdiri di dekat truk kah atau dekat apa gitu yang mungkin hanya ada di video itu, kalian screenshot dari video itu baru kalian upload ke yandex.com. Dari situ nanti dia akan ada hasilnya tuh yang match dengan foto itu, video-videonya mana aja. Jadi kalian juga bisa tahu sumber dari video ataupun foto yang kalian terima itu dari mana. Itu sih kalau misalnya dari aspek literasi digital untuk verifikasi data. Tapi sebenarnya literasi digital ini kan aspeknya luas ya, nggak cuma masalah perhoaxan doang gitu kan. Kayak misalnya masalah privasi data ataupun bagaimana kita menyikapi hal-hal di media sosial itu juga sebenarnya penting. Dan kalau misalnya ada waktu, aku sebenarnya juga pengen share sih terkait itu, tapi mungkin kalau misalnya kelamaan mungkin kita bisa mulai tanya jawab aja soal yang hoax ini. Kira-kira dari teman-teman ada tanggapan dulu kah? Tapi intinya sih pesan dari aku tuh kita jangan jadi anak-anak muda yang cuma digital native. Digital native kan artinya kita emang besar tumbuh bersama teknologi gitu kan. Tapi jadilah anak-anak muda yang juga memang digital literate, yang emang bisa mengadopsi dan juga menggunakan teknologi yang kita punya ini dengan bijak, dan bisa juga terus mengasah skill literasi digital kita. Itu sih dari aku. Kalau misalnya ada waktu, aku pengen bahas yang tadi tuh, yang soal bagaimana kita bisa menanggapi atau bereaksi terhadap hal-hal yang kita temukan di media sosial. Cuman kalau misalnya waktunya sudah kelamaan, mungkin kita bisa masuk ke tanya jawab aja. Oke, pada teman-teman semua yang dari tadi benar-benar bisa memperhatikan tanpa ada kendala sinyal terputus ya, bisa diajukan pertanyaan mungkin. Mau nanya dong, Apri. Halo. Halo Bang Apri. Cek. Bang, masih terhubung Bang? Cek. Halo Mas Apri. Ya. Itu sudah ada penanya Bang, langsung dari Bang Ripo, leader kita. Oh iya. Iya, mau nanya dong. Bisa langsung saja ya, karena ini koneksi benar-benar. Betul. Juga gitu. Jadi Monica. Hai. Halo Monica. Ya Bang, bisa Hai, didengar nih Bang. Jernih suaranya Bang. Oh, siap. Iya, di sini putus-putus. Selain cara verifikasinya, mau tahu dong dari mana sih Monica punya referensi misalnya tentang aplikasi-aplikasi yang untuk mengupdate literasi digitalnya gitu, kayak misalkan saya suka lihat Monica suka ngupdate gitu ya tentang aplikasi baru, kemudian ngupdate tentang teknologi baru yang bisa dipakai sama anak-anak muda gitu, buat mencegah hoax, buat melakukan ini dan itu untuk berkarya juga gitu. Dari mana sih Monica taunya gitu? Punya referensi khusus nggak? Mungkin web khusus atau Instagram akun khusus gitu ya yang menjadi referensinya Monica gitu untuk lebih update tentang teknologi dan juga literasi digital gitu. Mungkin bisa di-share sama teman-teman di sini. Boleh banget. Jadi untuk khusus dengan topik literasi digital, aku juga ada follow beberapa. Bentar ya, aku nggak hafal nama-namanya. Tapi selain akun-akun literasi digital, salah satu program yang sempat aku involve juga di Narasi itu Narasi Tech. Tulisannya Narasi TECH. Jadi di situ kita biasanya update-update hal yang berkaitan dengan teknologi, termasuk tips and tricks gimana caranya kita bisa memverifikasi sebuah informasi, foto, video, dan juga hal-hal lainnya yang berkaitan dengan teknologi terkini. Atau juga ada aplikasi Clue, kalau kalian tahu, itu biasanya untuk lebih ke pelaporan sih. Dan kalau misalnya untuk si literasi digital ini, ada yang namanya internetsehat.id. Itu banyak sih maksudnya informasi-informasi terkini seputar literasi digital, bagaimana kita bisa mengembangkan diri. Kadang mereka juga bahkan ngadain workshop juga. Terus yang pasti sih internetsehat.id.
Untuk selengkapnya nanti aku akan coba listing kali ya. Akan coba listing nanti aku share ke teman-teman supaya teman-teman juga bisa follow dan terus terupdate dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan literasi digital. Oke, terima kasih Monica. Nanti teman-teman bisa saling share ya di kolom chat ataupun di sosmed masing-masing gitu. Referensi-referensi ini supaya kita makin update dan juga bisa digital native yang lebih smart gitu menggunakan sosmed dan juga menggunakan aplikasi-aplikasi itu. Makasih ya Monica. Ya, setuju. Aku juga pengen banget kalau dari teman-teman ada masukan mungkin yang selama ini teman-teman follow sebagai referensi juga boleh banget di-share supaya aku juga sama-sama belajar. Oke. Mas Apri. Oh ya, Cek. untuk yang Halo, Mas. hoax itu ada namanya turnbackhoax.id, itu dia nggak cuma di web, tapi di Instagram juga ada. Turnbackhoax.id. Kadang dia suka recheck fakta gitu, yang biasanya suka tersebar di grup WhatsApp, kayak contoh yang tadi, yang denda, ataupun yang soal ibu-ibu COVID, itu biasanya mereka recheck duluan kalau emang ada informasi yang beredar di WhatsApp untuk diverifikasi. Mau nanya dong, Boleh. Apri, mau nanya dong, Apri. Ya, mungkin langsung aja kali ya, Kak, mungkin Apri karena lagi dipersilakan, gangguan ya Mbak ya, jadi agak susah. Silakan. Ya, ini Mbak, saya mau nanya Mbak, kalau ini kan Mbak mungkin bisa dibilang jadi kayak aktivis literasi digital lah kalau bisa dibilang begitu ya, maksudnya salah satu saya juga baru tahu kalau misalkan ternyata ada yang concern banget dengan hal itu gitu, salah satunya itu Mbak Monica gitu, jadi cukup appreciate juga sama Mbak Monica. Dan kita terima kasih sekali gitu punya kesempatan bisa ngobrol soal seperti ini. Nah, yang mau saya tanyakan sepengetahuan Mbak Monica, kalau literasi digital di Indonesia itu dibandingkan dengan negara lain itu tuh udah pada posisi mana Mbak? Maksudnya apakah kita tuh masih sangat terbawah kah atau sudah posisi menengah, udah mulai terbuka, udah mulai melek soal digital atau gimana gitu. Terus yang kedua, pernah saya baca satu artikel gitu, katanya kan kalau di suatu negara gitu entah Jepang atau apa gitu ya. Jadi anak-anak muda di sana yang memang Jepang kan kita udah tahu memang masalah teknologi dia udah high tech banget kan di sana kan. Nah, itu memanfaatkan kayak platform kayak TikTok atau apa itu tuh justru lebih banyak ke kayak misalkan kayak tutorial-tutorial yang dampaknya itu bisa bawa kecerdasan gitu. Misalnya tutorial nyebrang jalan atau apa gitu. Nah, itu beda banget dengan di Indonesia sendiri gitu loh. Jadi kan kita kadang-kadang sedih juga gitu ya, kebanyakan TikTok kita ya gitu-gitu sendiri lah kan, kita bisa lihat sendiri gitu kan. Nah itu kan gimana gitu kan kesannya, padahal itu adalah kemajuan teknologi yang sebenarnya bisa kita manfaatkan dengan baik gitu kan, tapi di kita itu malah justru jadi ajang buat terkenal atau bagaimana gitu, padahal sebenarnya kalau kita bisa meniru dengan negara luar, mereka justru menghasilkan sesuatu yang manfaat gitu. Nah itu gimana Mbak pendapatnya? Makasih Mbak. Terima kasih Mbak Rayu untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi soal posisi Indonesia dibandingin negara-negara lain ya. Jadi aku sempat riset-riset juga terkait hal ini. Jadi ternyata ada riset baru yang dikeluarin di tahun 2020, itu dia kayak indeks posisi Indonesia di literasi digital gitu kan. Dan posisinya itu di posisi 63 di antara 65 negara. Jadi sebenarnya ini cukup memprihatinkan kan, makanya aku ya 63 di antara 65 negara. Dan kenapa ini bisa terjadi menurut aku itu tadi, maksudnya kita selalu yang terdepan dalam mengadopsi teknologi tertentu, aplikasi tertentu, tren tertentu, tapi kita belum dibekali dengan edukasi yang cukup terkait bagaimana menggunakan teknologi ini tuh. Sesimpel misalnya, pernah nggak sih kalian lagi chatting sama temen, terus karena merasa chatnya lucu, kalian screenshot, kalian sebar di Instagram Story. Jujur, aku pernah, dan aku baru-baru ini tahu ternyata itu sebenarnya tidak boleh, karena itu melanggar privasi. Kecuali kalian sudah izin sama orang yang emang chat bareng kalian gitu kan. Karena itu kan sifatnya privat kan antara orang yang ada di chat itu gitu kan. Dan kalau misalnya disebarkan begitu saja ke publik, itu sebenarnya melanggar privasi. Sebenarnya hal-hal kecil kayak gini yang sebenarnya kita masih terus pelajari, karena ini sebenarnya juga adalah hal yang baru. Bahkan sekarang undang-undang RUU ITE juga masih dibahas di DPR gitu kan, karena banyak sekali sebenarnya aspek-aspek di teknologi ini yang masih perlu kita benahi gitu kan, nggak cuma soal hoax, tapi yang masalah keamanan data dan sebagainya.
itu memang hal yang cukup memprihatinkan sih dan harus kita sama-sama peduli sebagai pengguna teknologi gitu kan. Dan ada juga sebenarnya riset yang menarik bahwa kita kan selama ini mungkin mikir orang-orang yang di daerah Jawa itu mungkin lebih maju gitu kan, lebih berkembang gitu. Tapi ternyata ada riset juga yang menunjukkan bahwa untuk tingkat literasi digital sendiri itu sebenarnya lebih justru yang di daerah Jawa, di daerah Jakarta itu malah lebih rendah dibandingkan orang-orang ataupun teman-teman kita yang ada di wilayah tengah dan juga wilayah timur. Kenapa ini bisa terjadi? Ini sebenarnya perlu penelitian lebih lanjut, tapi sebenarnya ada banyak hipotesa yang menganggap bahwa kalau di daerah Jawa ini, yaitu tadi orang-orang menerima teknologi duluan, baru kemudian diedukasi, sehingga mereka yang lebih banyak terpapar informasi, akhirnya lebih mudah juga untuk men-share sebuah informasi tanpa diverifikasi. Sementara mungkin untuk teman-teman lain yang di daerah tengah, timur, yang mungkin mendapatkan teknologi atau baru mengadopsi aplikasinya lebih belakangan dari teman-teman yang ada di Jawa, itu mereka mendapatkan edukasi terlebih dahulu. Jadi justru ketika dilakukan survei, orang-orang yang lebih rentan terhadap hoax dan lebih rentan menyebarkan hoax justru adalah orang-orang yang ada di kota-kota besar gitu, karena mereka yang menerima teknologi duluan tanpa mendapatkan edukasi. Itu sih sebenarnya. Jadi aku senang banget maksudnya ada kesempatan-kesempatan kayak gini di mana aku bisa juga sharing sama teman-teman. Jadi kita juga terinfo gitu terkait hal ini, bahwa ini sebenarnya hal yang penting karena apalagi di masa pandemi ini kan emang masanya digitalisasi banget kan, semua serba online, dan kayaknya penting untuk kita tahu aspek-aspek ini gitu kan, nggak cuma sekedar menggunakan teknologinya, tapi ya tahu setiap aspek dari literasi digital itu sendiri. Itu untuk pertanyaan nomor 1. Jadi intinya posisinya masih cukup rendah ya Mbak di negara-negara lain. Untuk konten-konten TikTok sendiri, tadi pertanyaannya kenapa kalau misalnya di Indonesia tidak dimanfaatkan dengan baik seperti negara-negara lain ya Mbak ya? Ya, maksudnya terlebih untuk anak mudanya kan, anak mudanya. Jadi pernah ada baca artikel itu kalau di Jepang tuh justru anak muda menggunakan TikTok itu kayak misalkan untuk tutorial-tutorial hal-hal yang bagus gitu. Sedangkan kalau di Indonesia mungkin ada, cuman yang lebih sering saya lihat dengan mata kepala saya sendiri itu malah hal-hal yang negatif. Jadi kan secara nggak langsung saya melabeli semua seperti itu gitu. Padahal mungkin ada aja kali yang ini. Nah itu kenapa bisa segitu gitu. Iya. Mungkin ini juga salah satu turunan dari kurangnya edukasi soal literasi digital itu tadi ya. Jadi kayak sekarang TikTok mulai booming, orang-orang semua download tanpa mungkin paham sebenarnya bahwa platform-platform ini bisa digunakan secara positif. Orang mungkin menganggapnya ya udah ini platform buat joget-joget aja gitu kan, buat senang-senang aja. Padahal ya sama kayak platform YouTube, sama kayak Instagram, sebenarnya TikTok pun juga bisa digunakan untuk konten-konten yang baik juga gitu kan. Dan emang mungkin kalau dibandingkan porsinya lebih banyak yang buat seneng-seneng istilahnya daripada yang edukatif ya. Tapi kayaknya makin ke sini orang-orang juga semakin sadar bahwa TikTok ini juga bisa dimanfaatkan sebagai platform edukatif yang juga lebih dekat gitu kan ke anak-anak muda, yang lebih relate ke anak-anak muda. Jadi walaupun sekarang emang mungkin capnya lebih banyak yang untuk joget-joget atau untuk yang seneng-seneng, tapi aku harap sih ke depannya karena orang-orang udah semakin sadar bahwa platform yang sangat bisa dimanfaatkan untuk pendekatan juga gitu kan ke anak-anak muda untuk berikan konten positif, aku harap sih akan semakin banyak juga orang-orang kreator yang ingin menggunakan platform ini secara positif gitu. Baik TikTok loh, jangan lupa di-follow ya. Sekalian promo. Itu sih. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Iya, makasih Gimana Mbak Rahayu atas jawabannya? Sangat terjawab ya, makasih. Ya, oke siap. Oke, baik. Untuk teman-teman yang lain mungkin bisa langsung saja ya bertanya kepada narasumber kita, Kak Monica, pada malam hari ini. Yang ingin bertanya, saya persilakan untuk unmute saja. Oh baik, Bang Apri sudah masuk kembali. Ya, dipersilakan Bang untuk memimpin diskusi kembali. Ya, terima kasih Mas Awang sudah berkenan untuk menghandle diskusi yang seharusnya jadi tanggung jawab penuh saya, karena jujur ini sinyal kurang kondusif dari pagi sampai malam ini hujan. Dan ini menanggapi dari pernyataan Mbak Rahayu, saya pun kadang-kadang agak miris ya, maksudnya melihat pemanfaatan teknologi sekarang kecenderungannya justru kebanyakan untuk kayak ajang pansos atau berlomba-lomba untuk terkenal gitu.
Apalagi kalau untuk orang tua yang istilahnya masih susah diajak untuk melek digital atau paling tidak tahulah menggunakan media sosial, itu alternatif yang baik menurut Kak Monika seperti apa sih Kak untuk mengajak orang tua agar setidaknya mereka itu mau untuk menggunakan media sosial dalam arti agar bisa mengikuti perkembangan informasi sehingga tidak mudah terprovokasi oleh kabar-kabar burung atau gosip-gosip yang belum tentu kebenarannya, karena kadang mengajak orang tua untuk melek digital itu juga gampang-gampang susah. Nah, sebenarnya langkah awal seperti apa yang seharusnya dilakukan? Ya, oke. Pertanyaannya gimana cara kita bisa mengedukasi orang tua ya supaya lebih melek digital dan lebih teredukasi lagi gitu kan supaya tidak terprovokasi. Ini pertanyaan menarik banget karena memang biasanya kalau misalnya kita lihat di grup-grup keluarga justru yang tua-tua gitu kan, yang om tante, yang biasanya Pak De Bude justru yang menyebarkan Betul. info-info Iya. hoax gitu kan. Dan aku pun merasakan kayak di rumahku misalnya orang tua kan sudah lansia, jadi mereka pun kadang mendapatkan informasi langsung kayak dipercaya gitu. Misalnya yang terakhir soal baru-baru ini kan ada hasil Capres Amerika Serikat ya. Terus dia komentar, wah ini kok Biden main asal ini aja, main asal klaim aja kalau dia menang ya, kayak gitu. Maksudnya dari satu informasi yang diterima, dia sudah merasa sudah bisa berargumen gitu kan. Biasanya kan orang tua zaman sekarang kayak gitu ya. Maksudnya apalagi kalau misalnya dikirim sama teman atau sama sesama keluarga, mereka yakin bahwa informasi itu benar tanpa mereka harus recheck gitu kan. Itu sebenarnya masalahnya untuk generasi yang lebih tua tuh emang itu sih, mereka karena sudah punya mindset tersendiri, sudah punya pemikiran sendiri, dan biasanya karena lebih tua jadi merasa lebih benar, itu sebenarnya tugas kita sebagai orang-orang terdekat mereka untuk mengingatkan kembali, om, tante gitu kan, atau misalnya mah apa, informasi yang kita terima itu belum tentu sepenuhnya benar loh. Jadi kita sebagai orang terdekat mereka yang harus mengingatkan gitu, jangan sampai kita biarin aja, kita cuek aja ya, namanya juga orang tua gitu kan. Akhirnya mereka justru semakin terpapar dengan informasi hoax yang ada di internet, dan biasanya itu juga bisa berujung ke hal-hal lain yang lebih berdampak negatif, misalnya kayak penipuan gitu. Zaman sekarang tuh penipuan lebih banyak menyasar orang tua ya, karena itu mereka lebih gampang percaya dengan informasi yang ada tanpa melakukan verifikasi, tanpa melakukan cross check. Jadi menurut aku itu peran kita sebagai anak-anak muda yang memang dekat dengan mereka yang harus rajin mengingatkan gitu kan. Kalau misalnya nggak enak, ya kayak yang aku lakukan sih, aku cuma sekedar screenshot misalnya, aku sendiri yang verifikasi, aku yang melakukan verifikasi untuk mereka, aku tinggal screenshot apa yang sudah aku temukan, lalu aku bagikan kembali gitu untuk bisa berargumen dengan apa yang awalnya mereka anggap benar gitu kan. Jadi takutnya mereka kan tersinggung kan, biasanya kan kita suka kayak nggak enakan ya kalau misalnya menegur yang om tante yang lebih tua. Mungkin itu sih bisa kayak dengan tanpa harus menegur, tinggal kirim screenshot aja tuh menurut aku juga mereka jadi tersadar sendiri gitu kan. Jadi walaupun dengan alasan, oh iya sorry aku cuma asal forward gitu kan, tapi setidaknya mereka jadi paham gitu dan jadi pelajaran juga bahwa memang yang namanya literasi digital ini sebenarnya untuk semua gitu, baik yang anak-anak muda seperti kita semua yang hadir di sini maupun orang tua. Gitu. Jadi aku harap teman-teman juga aktif untuk membimbing ya mungkin keluarga ataupun orang tua yang ada di rumah supaya tidak termakan hoax yang beredar. Itu sih, semoga menjawab. Terima kasih Kak Monika. Ini ada pertanyaan juga dari Mas Fikri Firdaus. Monggo bisa langsung dijawab mungkin. Oke, tanggapan mengenai video sekumpulan analisis dokter dunia yang menyebutkan bahwa virus COVID-19 adalah rekayasa. Oke, aku belum melihat video ini apa, tapi aku ketika membaca ini, aku langsung bertanya, ini aliansi dokternya dari mana? Terus siapa yang membuat aliansi ini? Asal usulnya dari mana? Apakah dia resmi terdaftar? Mungkin aku nggak tahu ya namanya apa. Mungkin ada yang official, perkumpulan atau asosiasi dokter dunia gitu kan? Apakah dia resmi? Terus
anggota dokter-dokter ini siapa aja yang ada di video ini, latar belakangnya siapa, dan kenapa mereka bisa mengatakan itu. Jadi itu sih yang pertama yang aku lakukan. Jadi verifikasi dulu apakah aliansi ini benar adanya atau mungkin fiktif gitu kan, kita nggak tahu. Sekarang semua orang bisa membuat-buat data gitu kan, dan seolah-olah dibuat meyakinkan. Dan cari tahu siapa aja dokter-dokter itu, ya kayak siapapun bisa mengaku-ngaku sebagai dokter gitu kan zaman sekarang. Kalau misalnya mereka ingin membuat sebuah konspirasi tertentu. Jadi itu sih yang harus ditelusuri terlebih dahulu. Tapi kalaupun memang ini ternyata videonya setelah ditelusuri benar gitu kan, mereka semua adalah dokter yang sah dan ini adalah aliansi yang sah, ya menggunakan nalar lagi gitu kan. Kalau misalnya ini pun rekayasa, yang kita lihat di depan mata apa? Teman-teman kalian ada nggak sih yang terinfeksi dengan virus COVID ini? Keluarga kalian ada nggak sih yang terinfeksi? Aku bahkan teman-temanku yang terdekat ada yang keluarganya positif, ada yang bahkan meninggal karena COVID ini. Jadi kita juga harus bisa menggunakan nalar dalam melakukan verifikasi, walaupun ada orang-orang yang mengaku-ngaku gitu kan sebagai pihak tertentu atau oknum tertentu, kita pun juga harus melakukan verifikasi yang lebih mendalam gitu. Jadi kita semua harus menjadi jurnalis, kita semua harus bisa melakukan upaya verifikasi supaya tidak gampang dibohongi dengan berita hoax kayak gitu. Ada Kak Mala pada meninggalnya. Maksudnya walaupun kita mendapatkan informasi yang menurut kita valid, kita juga harus nggak cuman melalui search engine, tapi ya kita lihat aja yang ada di depan mata gitu kan. Dan kita menggunakan nalar gitu. Apakah informasi ini bisa dipercaya atau tidak, apakah sebaiknya disebarkan atau tidak, atau justru ini hanya ingin menambah kekhawatiran dan ketakutan di masyarakat gitu. Itu sih kalau misalnya dari aku. Jadi harus dicek dulu apakah itu aliansinya benar, dokternya beneran adalah dokter yang sah, apa yang disampaikan, lalu coba aja riset apa yang argumen yang mereka sampaikan, mungkin aja benar, mungkin aja salah, kita nggak tahu. Tapi itu sih harus cari dari both side juga, tanggapan dari mereka seperti apa, terus yang berlawanan seperti apa. Jadi kalian tidak bias di satu sisi doang, tapi kalian juga mendapatkan perspektif yang berbeda gitu. Itu sih dari aku. Jadi nggak langsung terang-terangan ini pasti bohong, ini pasti benar, tapi coba menggali lagi supaya dapat cover both side itu sih. Itu. Kalau dari aku, semoga menjawab ya. Oke, kalau saya menangkap di sini, artinya kita harus memiliki sudut pandang yang luas ya, Kak ya. Artinya ketika menerima